Haleluya. Selamat hari Minggu untuk jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Sama-sama kita mengikuti ibadah baik secara online maupun lain tempat ini. Pada hari ini kita akan beribadah, kita mau membersihkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk bersatu di sejenak dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita terima, atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu ada menyertai tiap langkah kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau begitu baik buat kami, Kau begitu manis untuk kami, Kau penolong sejati untuk kami, Kau pembimbing langkah kami, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Jika hati kami benar-benar sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, maka Engkau boleh ada Tuhan. Haleluya. Jamah kami Tuhan pada ibadah pada hari ini Tuhan, kami mau menerima segalanya Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, kami mau menerima urapan-Mu Tuhan Yesus, boleh turun atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau berkati tiap-tiap kami yang mengikuti ibadah Tuhan, dan kami boleh duduk tenang dalam hadirat-Mu Tuhan, mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Haleluya. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertama hingga akhirnya Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan, dan terlebih Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan melalui ibadah ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hidup kami boleh jadi lebih baik lagi, hidup kami boleh berubah menjadi Tuhan jadi lebih baik lagi Tuhan untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lembutkan hati kami Tuhan, kami mau menerima Tuhan, kami mau menerima hadirat-Mu Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh hadirat-Mu, oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur bagi
yakin dimanapun kami berada, kami boleh merasakannya Tuhan. Karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau layak kami puji, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersalah selain bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu, nama Raja di atas segala raja, yang kami puji, kami muliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya bersama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bagimu Tuhan. Glory bagi namamu. Haleluya. Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka dari Tuhan kami mau hidup bagimu Tuhan. Nafas kami Tuhan. Haleluya. Setiap langkah kehidupan kami Engkau yang tuntun Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran.
kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam kami bersekutu dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Kami tahu Engkau yang hidup dan bertata di atas semuanya itu. Dan kami percaya lewat pujian kami hati Tuhan disenangkan. Dan saatnya tiba Tuhan kami mau dan rindu lebih lagi kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu, sehingga kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, jika kami mengikuti ibadah kami, ibadah ini adalah ibadah yang diberkati dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa otoritas dari Allah berdaulat dalam hidupnya, sehingga kebenaran firman disampaikan, menguatkan kami, memotivasi kami, supaya kami terus tetap beriman penuh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Engkau kuasai hati kami, baik kami ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami semua terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk waktu selanjutnya pernikahan keluarga. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Ada yang di gereja yang bertugas, tapi ada jemaat Tuhan yang lain semua melakukannya di rumah. Bersyukur pada Tuhan karena kesempatan ini, dan saya juga bersyukur sekali pada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan saya untuk boleh melayani Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala yang juga memberikan kesempatan yang indah ini untuk saya boleh melayani Tuhan. Sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saya mau ajak saudara untuk untuk berpikir atau untuk sama-sama memikirkan ketika orang tua kita ataupun kita sebagai orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anak kita, nggak mungkin kita kasih namanya sembarangan, benar nggak? Ketika kita memberikan nama itu pasti ada satu pengharapan, ada satu doa, ada satu makna yang kita harapkan itu akan terjadi bagi anak-anak kita, gitu ya. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang benar itu nanti akan terjadi pada anak-anak kita sesuai dengan nama yang kita berikan. Misalnya nama saya, orang tua saya memberikan saya nama Ratna. Nah, Ratna ini adalah salah satu dari batu permata yang indah. Jadi saya percaya ketika orang tua saya memberikan nama ini kepada saya, mereka berharap bahwa hidup saya ini menjadi seperti batu permata yang indah ini, seperti Ratna ini, bersinar, memancar kemuliaan Tuhan, menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Nah, saudara, nama ini ada satu lagi yang berkata apa arti sebuah nama. Tetapi sebetulnya saudara, di hadapan Tuhan, nama ini juga sesuatu yang penting, saudara. Oleh karenanya kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, Yesus atau Tuhan juga mengubah nama dari orang-orang. Tidak semua, tetapi ada beberapa orang yang dia ganti, dia rubah namanya. Seperti misalnya Yakub, diubah menjadi Israel, Abram menjadi Abraham, Simon menjadi Petrus. Semuanya itu ada tujuannya, ya. Jadi semuanya itu ada tujuannya karena berharap bahwa dia akan menjadi lebih baik sesuai dengan nama yang diharapkan. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat ada satu ibu yang memberikan nama kepada anaknya, tetapi nama ini bukan nama yang mengandung ini positif, ya, mengandung makna
positif, enggak. Tetapi dia memberikan nama itu nama yang sangat-sangat negatif dan itu menjadi label dalam kehidupannya. Kita buka di dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bacakan ini. 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Arti nama Yabes ini adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah pain, atau kalau bahasa Indonesianya rasa sakit. Bisa juga diterjemahkan sebagai satu kekecewaan, satu penghinaan. Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan ini adalah mengenai breaking the curse into blessing. Jadi kita mematahkan kutuk itu dan mengubahnya menjadi satu berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada pada Yabes? Jadi pertama kita belajar tentang Yabes terlebih dahulu. Apa yang ada pada Yabes? Nah, saudara, seperti tadi dikatakan dalam ayat ini, bahwa ibunya memberikan dia nama Yabes, yang artinya adalah rasa sakit, yang artinya sakit, yang artinya pain, yang artinya penghinaan, yang artinya kekecewaan, yang artinya sesuatu yang tidak baik, yang artinya juga karena dia akan membawa kesakitan, menimbulkan kesakitan, dia menimbulkan kesakitan. Nah, saudara, sebagaimana yang kita tadi awal saya sudah katakan, ketika seseorang memberikan nama pada anak, itu ada satu pengharapan, ada satu doa yang dipanjatkan melalui nama itu, supaya nama itu menjadi merefleksikan bagaimana kehidupan anak itu. Nah, saudara, kebayang nggak seorang ibu memberikan nama rasa sakit atau menimbulkan sakit bagi orang lain? Ini sesuatu yang agak-agak aneh. Dan Yabes dari kecil, dari mulai dari dia lahir sampai dewasa, dia menyandang nama itu, saudara. Dia menyandang nama itu. Alkitab tidak menceritakan tentang latar belakang Yabes, bagaimana masa kecilnya, tidak ada, saudara. Dan kalau kita mau lihat, Yabes ini hanya disebut di dalam 2 nama ini, hanya ada di situ saja, tidak ada di ayat lain. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yabes ini. Dia diganti namanya enggak, dia tidak ganti nama juga. Dia namanya tetap Yabes. Label itu, label yang negatif itu nempel dalam kehidupannya. Nah, saudara, adat dari Yahudi, kebiasaan dari Yahudi juga, bahwa nama itu menunjukkan atau menunjukkan satu pengharapan yang ada di dalam pemilik nama itu. Sehingga saudara bisa bayangkan, Yabes yang artinya penyakit, itu teman-temannya, orang-orang lain ketika memanggil nama dia langsung, oh penyakit, oh sakit, oh dia menimbulkan kesakitan. Semua yang negatif itu nempel dalam kehidupannya. Jadi label ini yang ada dibawa di dalam diri Yabes, seolah-olah kayak namanya dia itu akan menentukan karakter dia atau menentukan nasib dia masa depan. Karena apa? Itu doa yang terus diucapkan, permanen dalam tanda kutip ya, seolah-olah kayak permanen, karena nama itu kan nggak segampang itu kita ganti ya. Jadi itu satu pengharapan dari, kayak seolah-olah kayak pengharapan dari ibunya itu, dia akan mengalami masa-masa yang sukar selalu. Nah, label ini nempel di dalam kehidupan Yabes. Yang kedua yang kita lihat dari Yabes ini sampai pada titik tertentu, pada usia tertentu, dia bangkit, saudara. Dia bangkit dan dia bangkit dari label ini, saudara. Dia bangkit dari belenggu nama yang membuat dia seolah-olah negatif ini. Dia bangkit dan dia mau keluar dari kutuk atau belenggu yang selama ini mengikat dia.
dia memiliki pemikiran itu, ketika dia merasakan satu, aku harus bangkit, aku harus keluar dari kutuk ini, aku harus lepas dari belenggu ini. Saat itu dia tahu bahwa hanya ada satu yang dia bisa andalkan, hanya satu yang bisa menolong dia untuk keluar dari ikatan atau belenggu itu, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Sehingga dia menaikkan doa-doanya dan berseru kepada Tuhan, dan lahirlah doa Yabes ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang paling hebat, saudara, akhir dari ayat ini dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, kenapa Allah mengabulkan permintaan Yabes, saudara? Apa sih maksud dari doa Yabes? Saya percaya kita semuanya sering mengucapkan doa Yabes ini, kita sering menyanyikan doa Yabes ini. Tetapi mungkin selama ini kita hanya berpikir, ya aku mau Tuhan memberkati aku mau Tuhan memperluas daerahku, aku mau Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Tetapi doa Yabes, doa yang dinaikkan Yabes ini adalah doa untuk mematahkan kutuk yang ada di dalam kehidupannya. Dia mau keluar dari kutuk itu, dia mau keluar dari belenggu itu, dia mau keluar dari label yang tidak baik itu dari kehidupannya. Dia mau ada satu perubahan, ada satu kemenangan, walaupun nama itu masih nempel di tempat dia, tetapi dia tahu satu perkara, bahwa karakter dia, bahwa nasib dia, bahwa hari depan dia tidak ditentukan oleh nama itu, tetapi hari depan dia, karakter dia ditentukan oleh bagaimana dia dekat dengan Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, segala kutuk, segala hal yang negatif ini bisa dipatahkan, saudara. Nah, saudara, kita mau lihat, saudara, dalam doa Yabes ini yang pertama adalah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes memohon berkat dari Allah, dan berkat yang dimaksud di sini ini bukan sekedar berkat materi, loh, saudara. Jangan salah, saudara. Kalau kita naikkan doa Yabes ini hanya untuk hal-hal yang materi, hal-hal yang jasmani, saya rasa belum tentu Tuhan akan mengabulkannya. Tetapi doa Yabes ini adalah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Karena apa? Karena dia tahu dia perlu berkat dari Tuhan. Dia perlu berkat bukan berkat yang untuk diri sendiri, saudara, dikatakan ya. Jadi berkat ini adalah berkat supaya Tuhan menambahkan pengaruhnya Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia mau supaya Roh Kudus itu berkarya lebih lagi dalam kehidupannya. Dia mau peranan Tuhan itu semakin besar di dalam kehidupannya. Karena tanpa itu, kutuk itu tidak akan bisa lepas. Sehingga Yabes katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Karena dia membutuhkan peranan Roh Kudus itu lebih lagi dalam kehidupannya. Dia membutuhkan Tuhan bekerja lebih lagi dalam kehidupannya. Di dalam Matius 5 mengenai khotbah di bukit, di situ dikatakan diberkatilah, semuanya bukan mengenai hal yang jasmani, saudara. Ini yang menjadi tujuan dari Yabes. Ketika dia naikkan doa ini, kiranya Engkau memberkati aku. Dia berdoa untuk hal-hal yang rohani, saudara. Untuk kerohaniannya, untuk karakternya dia, untuk bagaimana Tuhan bekerja lebih lagi. Karena di dalam Matius yang mengatakan apa? Semuanya ini dicari bangsa-bangsa, tetapi orang yang mencari kerajaan Allah, apa yang dia tidak minta, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Kekayaan itu nggak perlu diminta, saudara. Nggak perlu kita berdoa untuk kekayaan, nggak perlu, saudara. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita merindukan Dia lebih lagi,
saya percaya ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan apapun itu yang menjadi kebutuhan kita. Nggak cuma apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara, bahkan Dia akan tambahkan lebih lagi dari apa yang kita butuhkan. Ini yang menjadi dasarnya, mendasari doa Yabes. Kemudian yang kedua, saudara, dan memperluas daerahku. Nah, di sini Yabes meminta supaya ada perluasan daerah. Jadi bukan hanya Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, bukan hanya peranan Roh Kudus itu dia rasakan secara pribadi, tetapi Yabes mau bahwa sekalipun namanya adalah rasa sakit, sekalipun namanya bermakna menimbulkan rasa sakit, tetapi bukan itu yang akan keluar dari kehidupannya. Tuh dia mau memperluas Tuhan memperluas daerahnya dengan cara apa? Dia bisa sharing kepada orang lain, dia bisa tularkan, dia bisa bagikan kepada orang lain berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia mau kehidupannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Dia mau semua apa yang dia lakukan itu menjadi berkat buat orang lain. Jadi ini benar-benar bukan mengenai doa yang egois, saudara. Bukan untuk supaya aku hidupnya enak, supaya enggak, saudara. Tetapi dia menyadari dengan menyandang nama Yabes ini susah untuk dia menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika orang melihat dia, mendengar namanya dia, sudah langsung dia menimbulkan penyakit. Nah, ini dia yang dia minta, perluas daerahku Tuhan. Artinya apa? Supaya aku bisa menjadi membawa pengaruh kepada orang lain, supaya aku bisa mempengaruhi yang positif kepada orang lain, menularkan hal-hal yang positif kepada orang lain. Yang ketiga, saudara, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Saudara, ada satu keyakinan yang penuh di dalam diri Yabes, bahwa ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya, maka dia akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka dia akan bisa keluar dari kutub atau belenggu yang selama ini mengikat dia. Yang keempat, saudara, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dia tahu bahwa perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga apa? Perlindungan terhadap apa? Perlindungan terhadap sakit penyakit, terhadap malapetaka, terhadap pekerjaan roh jahat di udara, terhadap tipu muslihat iblis, terhadap panah api si jahat, terhadap niat-niat jahat orang lain. Tuhan sanggup melindungi kita. Itulah kenapa Yabes menaikkan doa ini, dan itulah kenapa Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Yabes ini adalah ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yabes. Doa ini dinaikkan karena dia mau dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Apakah dia bisa membuang masa lalu itu dengan sendirinya? Enggak, saudara. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan mengenai Rahab, dia juga menyandang label yang tidak baik. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, ketika dia datang pada Tuhan, ketika dia minta Tuhan berperan dalam kehidupannya, dia izinkan Allah berkarya di dalam kehidupannya lebih lagi, maka kita bisa melihat bahwa segala kutub itu dipatahkan, segala belenggu itu dipatahkan, dan dia menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya berbicara tentang nama atau labeling dari orang, tetapi bisa juga, saudara, ada banyak hal karakter dalam kehidupan kita, atau mungkin ada satu sakit penyakit, atau mungkin ada sesuatu selama ini roh jahat itu bekerja mengganggu kehidupan kita, terus mengancam kita, terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Saudara, saatnya bagi kita semuanya naikkan doa Yabes ini, saudara. Bukan saya mengajak saudara untuk menirukan persis tanpa makna, saudara,
Tetapi tadi saya sudah sampaikan makna dari doa Yabes ini apa. Marilah mulai dari sekarang ketika kita naikkan doa Yabes ini saudara, ketika kita menaikkan doa-doa kepada kita, spirit dari Yabes itu harus ada dalam kehidupan kita. Spirit itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Bahwa aku mau tinggalkan kehidupanku yang lama. Bahwa apa? Bahwa pekerjaan roja di udara, bahwa belenggu-belenggu iblis itu bisa dipatahkan oleh darah Yesus. Aku bisa keluar. Spirit ini yang ada di dalam diri Yabes. Dia menyadari nama itu, kutuk itu dalam tanda kutip, dan kutuk itu menyertai dia. Tidak bisa merubah keadaan dia, tetapi dia tahu dia punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengubah, yang sanggup melepaskan dia dari segala pekerjaan roh jahat di udara, bisa melepaskan dia dari segala sakit penyakit, bisa melepaskan dia dari segala kutuk yang membuat dia menjadi orang yang tidak merdeka. Saudara, saya tidak tahu saudara apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami belenggu, yang merasa aduh aku nggak bisa bergerak begini. Belenggu masa lalu itu mengikat saudara sehingga saudara tidak bisa keluar, tidak bisa merdeka. Mungkin ada banyak hal lain mengenai pekerjaan, mengenai usaha, mengenai apapun juga. Tidak bisa membuat kita melangkah keluar. Kita terus merasa aduh saya nggak merdeka. Aduh kalau saya begini bagaimana? Aduh kalau saya begini bagaimana? Aduh kalau ini bagaimana? Aduh terus. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang besar. Dan ketika kita memiliki satu spirit atau memiliki satu semangat untuk kita keluar dari belenggu di mana kita ada, saudara, datang pada Yesus dan katakan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau berperan lebih lagi dalam kehidupanku. Kiranya Roh Kudus lebih lagi menyatakan karyanya di dalam kehidupanku. Dan kiranya Engkau memperluas daerahku. Kiranya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Aku membutuhkan penyertaan-Mu, Tuhan. Walaupun orang menganggap aku tidak baik, walaupun sampai saat ini belenggu itu masih ada dalam kehidupanku, tapi aku butuh penyertaan-Mu. Dan ketika kita memohon perlindungan Tuhan dengan penuh keyakinan, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sanggup membentengi kita dari segala pekerjaan roh jahat di udara, bisa membentengi kita dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, karena Dia Allah yang tidak terbatas. Pagi hari ini saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi belenggu dan ikatan saudara, ada Yesus yang luar biasa. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Ada satu ayat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Di situ dikatakan, ini cerita tentang Yesus mengusir roh jahat yang membuat seseorang itu bongkok selama bertahun-tahun, saudara. Dan Yesus bisa mengusir roh itu. Saat ini saudara, dengan doa Yabes dan dengan keyakinan kita melihat bahwa Yesus itu sanggup. Jangan ada keraguan dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, label apapun yang ada dalam kehidupanmu, belenggu apapun, ikatan apapun yang mengikat engkau, yang membuat engkau susah untuk melangkah, yang membuat engkau merasakan bahwa aku gak bebas, kok aku begini lagi, Tuhan aku mau ke sana tapi gak bisa, Tuhan aku gak merdeka, kenapa ini datang lagi Tuhan, kenapa ini datang lagi. Pagi hari ini katakan, aku percaya Allahku memberkati aku percaya Allahku memperluas daerahku, aku percaya Allahku menyertai aku percaya Allahku melindungi aku, dan aku percaya Allahku sudah mengabulkan segala permintaanku. Haleluya, saudara. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya, Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Saya minta pemainmu semua juga depan. Haleluya.
Renungkan firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Dia begitu ajaib, dia begitu luar biasa. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong kita, dan saat ini yang kita perlukan adalah semangat atau jiwa yang dimiliki oleh Yabes, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau keluar Tuhan dari belenggu-belenggu yang ada Tuhan. Kami mau keluar dari ikatan-ikatan yang membuat aku tidak merdeka Tuhan. Aku mau hidup Tuhan menjadi sesuatu yang berharga, seorang yang berharga bagi Engkau Tuhan, yang menjadi berharga bagi orang-orang lain Tuhan. Naikkan pujian ini, doa Yabes ini, dan kita akan naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hadirin sama-sama kita bangkit berdiri. mematahkan segala belenggu, segala kutuk, dan mengubah menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk berperan lebih lagi dalam hidup kami, bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan berperan lebih lagi, maka kami akan melihat Tuhan bagaimana kemenangan-kemenangan itu ketika kami akan raih di dalam Engkau
Tuhan. Kebebasan, kelepasan terjadi di dalam kehidupan kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Oleh karenanya kami terus memohon Roh Kudus, Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Biar firman ini menjadi rema bagi kami, senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan selalu ada sesuatu harapan yang indah. Di dalam Engkau ada masa depan yang cemerlang, bahwa label nama apapun itu tidak sanggup menghalangi Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan yang selanjutnya serahkan kepada pujian. Haleluya, kita lagi berada dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk seluruh yang telah bertugas pada pagi ini, dari worship leader, singers, pemain musik, media, dokumentasi, bahkan hamba-Mu yang selama ini kita dalam perjalanan Tuhan, Ibu Gembala dan menghormati layanan Ibu dan keluarga. Dan untuk pengumuman gereja kita selama pekan ke depan, kita akan mendengarkannya dari media yang akan dibantu. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Jance Manore. Jadwal kegiatan GPDI Kota Wisata. Sore ini ada ibadah anak-anak sekolah minggu online melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata pada pukul 4 sore. Jadi dihimbau kepada para orang tua dan kakak-kakak untuk membimbing atau menemani anak atau adiknya selama ibadah online berlangsung. Hari Rabu diadakan komsel online melalui line group call pada pukul 19.30. Hari Jumat diadakan ibadah kaum wanita atau WSP online melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.30. Pada hari Sabtu diadakan doa pagi bersama di rumah masing-masing pukul 6 sampai 7 pagi. Dan pada sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB online melalui Zoom pukul 18.30. Ibadah raya minggu depan masih diadakan secara online saja melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata pada pukul 8 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oleh puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Bapa di sorga, anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia bagi kami. Kami dapat beribadah kepadamu bersama-sama, kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus biar hidupkan terus kebenaran itu dalam hidup kami, sehingga kami akan berjalan dalam terang firman-Mu. Kau yang mengubah segala hidup kami ya Tuhan, untuk menikmati kenikmatan di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih. Doa kami sepanjang minggu ini kami akan menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami jemaat-Mu dan dalam pelayanan pekerjaan-Mu.
baik Tuhan aktivitas dalam rumah tangga, pendidikan anak-anak kami, aktivitas dalam pekerjaan, baik dalam rumah, di luar rumah, aktivitas apapun dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang akan kami kerjakan sepanjang minggu, kami menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala sesuatu yang kami kerjakan ada dalam kuasa-Mu, ada dalam pengurapan-Mu, dan Engkau buat berhasil semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang lemah, sakit, atau sedang dalam pergumulan dalam usaha bisnis, pekerjaan mereka, keuangan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan datang daripada-Mu tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur, dan doa kami juga Tuhan buat pemerintah kami, Engkau berikan hikmat ya Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dalam menghadapi negara ini, menghadapi masyarakat, menghadapi pandemi. Tuhan, kami serahkan semua pemerintah dan jajarannya ya Tuhan. Demikian para dokter-dokter dan juga Tuhan perawat-perawat dan pasien-pasien semua mengalami kesembuhan daripada-Mu. TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau pertemukan lagi kami pada ibadah-ibadah yang akan datang ya Tuhan sepanjang minggu. Kami bersyukur berkati semua para pelayan-pelayan yang telah melayani saat ini. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.